Halo, selamat datang kembali di channel saya, Pikiran Si Supir. Kali ini saya memikirkan tentang kebalikan dari video saya sebelumnya, yaitu berani mencoba. Kali ini saya akan mengangkat pemikiran atau tema takut gagal. Nah, takut gagal ini adalah penghalang yang umum yang sering kali kita temui dilakukan oleh orang-orang atau dimiliki orang-orang. Mau melakukan ini itu, malas takut gagal. Jangan nanti kalau gagal gimana? Orang bilang apa? Jadi takut gagal. Kebalikan daripada berani mencoba, ya. Nah, takut gagal ini adalah suatu hal yang bisa menghambat perkembangan dan kemajuan dalam diri kita. Sebagai contoh mungkin ya, kalau kadang-kadang seorang mahasiswa mungkin memiliki impian untuk memulai bisnis atau memulai suatu usaha gitu ya, takut gagal. Mungkin pikirannya nanti kalau gagal gimana ya, kalau habis uangnya gimana, terus kalau nanti saya melakukan ini orang bilang apa. Jadi banyak pemikiran yang negatif bahkan sebelum memulainya. Jadi takut gagal ya. Nah, ketakutan akan kegagalan ini seringkali membuat orang ragu untuk mengambil langkah atau tindakan atau step awal atau langkah pertama untuk mewujudkan impian tersebut. Meskipun kadang-kadang atau seringkali orang memiliki banyak ide yang brilian, ide yang luar biasa dan sebetulnya banyak potensi yang besar untuk sukses. Nah, takut gagal ini sebetulnya banyak kita temui, apalagi mungkin orang yang mau melakukan usaha ya. Oleh karena itu saya coba memikirkan berapa aspek yang dimiliki atau beberapa aspek yang terkait dalam tema ini, yaitu takut gagal. Yang pertama, menghambat potensi dan pertumbuhan. Takut gagal ini dapat menghambat potensi dan pertumbuhan pribadi. Ketika kita terlalu fokus pada kemungkinan kegagalan, kita cenderung mengabaikan peluang dan tantangan yang sebetulnya bisa membawa kita menuju kesuksesan. Yang kedua, takut gagal ini membatasi kreativitas dan inovasi. Rasa takut akan kegagalan seringkali membatasi kreativitas. Ketika kita merasa takut mencoba hal baru atau mengambil resiko, sebetulnya kita sedang melewatkan peluang untuk menggali atau mengeksplor ide-ide baru dan sebetulnya ada solusi kreatif yang inovatif di sana. Yang ketiga, takut gagal ini menghambat pengembangan diri. Takut gagal ini dapat menghambat seseorang untuk terus berkembang dan mencapai tujuannya. Ketika seseorang tidak berani keluar dari zona nyaman, ya, orang tersebut tidak akan mengalami pertumbuhan yang signifikan atau mencapai potensi yang sebetul-betulnya dalam dirinya. Yang keempat, hal ini bisa menyebabkan rasa rendah diri. Rasa takut akan kegagalan seringkali menyebabkan kita merasa rendah diri dan kurang percaya diri. Kita mungkin merasa tidak layak, tidak mampu, tidak bersemangat. Hal ini tentu akan menghambat motivasi dalam hidup kita. Yang kelima, takut gagal ini bisa mengurangi motivasi dan kepercayaan diri. Jadi biasanya kalau kita takut gagal, kita tidak yakin akan kemampuan diri kita dan sudah berpikir akan potensi-potensi kegagalan di masa depan. Tentu hal ini sekali lagi menghambat diri kita. Nah, sebagai penutup, takut gagal ini adalah penghalang umum yang banyak dihadapi oleh banyak orang. Mungkin anak-anak, remaja, dewasa, orang tua bahkan mungkin. Jadi kita tidak boleh membiarkannya dalam diri kita. Dengan mengatasi rasa takut ini, lalu mengambil tindakan yang diperlukan, kita dapat memperluas, mengembangkan batas-batas kita, meraih kesuksesan lebih lagi, dan tentu saja kita akan semakin bertumbuh dan berkembang sebagai pribadi. Salam Bapak Ibu. Demikian. Jadi kalau Bapak Ibu senang, suka akan video-video ini, boleh kiranya di subscribe, di komen, di like, atau bahkan mungkin di share, sehingga semakin banyak
memberi hal-hal positif bagi kehidupan banyak orang. Sampai ketemu di video saya yang lain. Salam.